ini saya ingin mengisi ya Bu, agar kita menjadi orang-orang yang bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Sesuai dengan doa kita Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bu, kita pengen bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, dan terhindar dari azab api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikutin Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau ada HP-nya buka digital Qur'annya Ibu, surat An-Nahl itu surat ke-16 ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang baca? Ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nenek-nenek ikut. Kenapa saya baca sekata-sekata ya Bu? Perkata biar nenek-nenek ikut. Karena kalau kita ngikut bacaan Quran, ganjarannya satu huruf sama dengan 10 kebajikan ya Bu. Man amila, barang siapa yang mengerjakan shalihan, yaitu amalan-amalan kebajikan, min zakari, dari baik laki-laki maupun au unsa, maupun perempuan, wa huwa mu'minun, yang penting dia beriman. Kalau beriman mengerjakan amal kebajikan ya Bu, disebut amal soleh ya Bu. Kalau nggak ada imannya, walaupun dia berbuat kebajikan, tidak disebut amal soleh ya Bu. Maka harus beriman. Falanuhyiyannahu, maka pasti di mana-mana ada huruf fa ya Bu, dalam ilmu nahwu ini tidak ada jeda ya Bu. Karena kalau dalam ilmu nahwu ada yang kata sambungnya wa, itu artinya dan ya Bu. Ada yang katanya summa, itu kemudian ya Bu. Itu kata sambung seperti itu ada jedanya ya Bu. Tapi kalau kita pakai huruf fa ya Bu, falanuhyiyannahu, pasti ya Bu, tidak ada jeda lagi, dan itu dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Kehidupannya akan diberikan hayatan thayyibah ya Bu. Kehidupannya selalu diberikan kebaikan ya Bu. Lagi usaha dagangnya ya Bu, dagangnya maju, ingat zakat infaknya ya Bu. Lagi usahanya maju, ingat sholatnya ya Bu. Lagi usahanya maju,
tetap bakti sama orang tua, ya Bu. Lagi usahanya maju, ya Bu, tetap ya Bu takziman wa takriman sama guru. Begitupun sebaliknya, kalaupun usahanya lagi mampet, ya Bu, lagi kurang lancar, ya Bu, dia tidak pernah putus asa, ya Bu. Karena yang namanya hidup ada pasang surutnya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, ya Bu. Kadang-kadang lagi naik derajatnya, kadang-kadang lagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Itu pasti kehidupan kita akan mengalami, ya Bu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, ya Bu. Kadang-kadang lapang, kadang-kadang sempit. Pasti, ya Bu, dalam kehidupan itu sakitnya kita jadi penggugur dosa, Bu, kalau yang beriman dan dia menerima takdir. Dan sehatnya kita jadi ladang amal, ya Bu. Bisa ngapain aja biar jadi orang yang manfaat, ya Bu. Kehidupan kita, kesehatan kita lebih bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk diri kita dan untuk orang banyak. Jangan sampai sehatnya cuma dibawa maksiat, cuma akan dibikin dosa. Naudzubillah. Makanya hayatan thayyibah, ya Bu. Hidupnya selalu diberikan kebaikan sama Allah. Wala najziyannahum, dan akan aku balas, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kami balas ajruhum, yaitu ganjaran pahala bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa-apa yang telah mereka kerjakan dengan pahala yang sebaik-baiknya. Bu, kita nih kalau hitungan matematik, ya Bu, kita ngasih orang, sedekah orang bukan berarti berkurang, Bu. Matematika Allah, ya Bu, kita ngasih itu malah dikali, ya Bu. Ngasih 1 dikali 10, bahkan Allah ganjar bisa jadi 70, bisa jadi 100, bisa jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah bisa memberikan lebih dari apa yang kita mau. Bu, kita yang masih edan elit begini aja, ya Bu, masih dipelihara, masih diurusin sama Allah. Kadang-kadang sholat kita ngelaurak, ya Bu. Kadang sholat kita lalai. Kadang ada pengajian kita nggak hadir, tapi tetap masih diurusin, Bu. Ibu bayangin nih Bu, mata aja nih, ya panca indera mata doang. Kalau kita bayangin, masya Allah, ini kita bisa kedip, ya Bu. Ini kan ada cairan, ya Bu, ya. Ya, subhanallah, dan cairan itu cukup, ya Bu. Benar nggak? Coba cairannya luber, lah kan repot ya Bu, ibu kudu bawa ember, ya Bu. Buat kita sakit mata aja juga repot, ya Bu. Ini subhanallah, ya Bu, masih diurusin sama Allah, ya. Dari segala macam nih panca indera kita, ya Bu. Ada yang namanya kulit, kita bisa merasakan, ya Bu, yang mana kasar, mana halus, ya Bu, ya. Sampai kita bisa merasakan tuh, kalaupun misal ada apa Bu, yang namanya hati bisa ngebaca, ya Bu. Nah, kalau pancaran hati itu dilihat dari, ya Bu, dari matanya, ya Bu. Makanya kalau misalnya orang kelihatan matanya udah cerah ceria, makanya kan kudu dia Bu, kan, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sam'i, Allah ma'afini fi basari, ya Bu. Kita itu minta afiat, ya Allah afiatkan badanku, karena tidak semuanya yang sehat afiat, Bu. Apa bedanya sehat sama afiat, Bu? Afiat apa? Hah? Apa bedanya? Bedanya kalau udah afiat udah pasti sehat. Kalau sehat belum tentu afiat. Maksudnya, ini kita dikasih mata gunanya apa Bu? Melihat, tapi hanya cuma sedang melihat. Kalau afiat matanya melihat untuk yang baik-baik, Bu. Tidak hanya sekedar melihat, apa beda lihat, ya Bu. Naudzubillah, yang haram, ya Bu, yang porno apa, yang jadi dosa dilihat. Naudzubillah. Tapi kalau afiat dibimbing tuh mata kita ngelihat yang baik-baik. Ya Allah, udah setua ini saya belum pernah ngelihat baca Quran benar-benar. Pengen apa Bu? Ngerenungin tuh. Ya Allah, dulu banyak dosa, ya Bu. Dulu masih banyak urusan dunia, sekarang udah tua begini, mata udah rabun, ya Allah, ya Bu. Gigi udah abada habis, ya Allah, gitu Bu. Nah, kita ke rumah Bu, dulu banyak dosa, sekarang mau tobat, ya Bu. Alhamdulillah, nangisin tuh, biarin Bu, ibu liatin baik ke Quran. Mau
mau ngerti ke mau kagak? Man, nggak apa-apa Bu, dieja-eja ya Bu. Amila, man, amila itu berkali-kali Ibu bolak-balik tuh Bu. Orang yang terbata-bata ganjarannya 2 kali lipat kata Rasulullah Bu. Kenapa 2 kali lipat? Karena dia pengen kesungguh-sungguhan, pengen belajar ya Bu. Kalau udah yang mahir tuh kan pastinya nggak bakal ujuk-ujuk mahir Bu. Semuanya terbata-bata dulu kan Bu. Kan ala bisa karena biasa. Makanya belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Benar kan Bu? Kita ngeliat kalau tulisan waktu di batu Bu, itu jadi prasasti kan Bu ya. Masya Allah, kelihatan tuh dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Kalau tulisan di batu masih kelihatan. Makanya kalau kita belajar di waktu kecil ya Bu, bagai mengukir di atas batu. Kalau kita belajar udah dewasa kayak begini ya Bu, ya Bu, tapi nggak apa-apa Bu ya Bu. Jangan ada istilah menyesal, udah kadong lah. Kalian aja menyebur ke maksiat, na'udzubillah Bu. Mumpung kita masih diberikan kesempatannya Allah, nangisin dosa nggak ngapa-ngapa Bu. Ya Allah, udah setua ini saya belum bisa baca Quran ya Allah. Tolong ya Allah ya Bu, bantu saya ya Bu, karena saya punya jamaah ya Bu. Itu udah 75 tahun masih semangat ya Bu. Walaupun dia baca masih ya Bu, Neng ajarin saya pengen baca Quran dari mulai Iqra tuh Bu. Ya belum, apalagi orang Jawa kan dialeknya kan beda ya Bu ya. Udah kita bilang ngalamin mulu kan terserah dah, biarin dah ya Bu. Ya bilang kita alhamdulillah alkamdu, biarin ya Bu. Allah yang mau tahu ada kesungguh-sungguhan tuh dia orang mau belajar ya Bu. Ibu juga jangan pernah putus asa. Kalau misalnya sekarang Ibu baca Yasin ya Bu, benar-benar tangetin ya Bu. Ya Allah, benar-benar nih mata saya biar jadi saksi. Walaupun dulu banyak dosa ya Allah, sekarang pengen ngapusin dosa-dosa saya dulu ya Allah ya Bu. Saya pengen bisa Quran tuh Bu, walaupun Ibu terbata-bata. Man amila misalnya gitu Bu, kata ustazah suruh ngeden biarin ya Bu. Ya Bu, kita belajar. Man amila, entar juga lama-lama ya Bu, Allah yang kasih ilham, Allah yang kasih ilmu ya Bu. Nanti Bu, kalaupun nanti kan tuh kata kemarin guru kita bilang Bu ya, kalau kita mati itu nanti dibangkitkan ya Bu, sampai nanti di hari kiamat sesuai dengan kita waktu mati kan. Nah di waktu mati itu kita misalnya usia 70 tahun misalnya nih Bu, kita alhamdulillah dikasih tobat ya Bu, dikasih bisa hadir di majelis ilmu ya Bu, alhamdulillah bisa ngadirin ya Bu, belajar sedikit demi sedikit misal. Terus kita nggak ada umur, nanti tuh ya Bu, malaikat akan mau menyiksa kita semuanya apa Bu, ini pakaian kita ya Bu, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan, itu semuanya jadi saksi. Pas giliran malaikat mementung kita ya Bu, marno buka, kita menang baik, nggak bisa ya Bu. Kenapa kamu gitu? Kita jawabnya apa Bu? Ana latas tati, saya tidak bisa apa-apa misalnya gitu Bu. Ditanya lagi, waman nabiuka, dia baik, nggak bisa ya Bu. Nggak taunya apa, nyamperin tuh jilbab kita ya Bu, sandal kita ya Bu. Jangan kau siksa ya malaikat, ini saya jadi saksi, dulu pernah dipakai ya Bu. Ya, ini kitab nih Quran misalnya ya Bu, itu ngadep tuh sama Allah, pernah dilihat walaupun kagak pernah ngerti bacanya, dia nyesel ya Allah, pengen nangis ya Bu, pengen bisa baca Quran. Itu nanti ngomong Bu, kalau kita benar-benar yakin ya Bu sama Allah akan kesalahan kita yang dulu minta ditaubatin, minta diampunin Bu. Penyesalan kita, tangisan kita ya Bu, ya, air mata kita karena dosa itu timbangannya lebih berat Bu di hadapan Allah ya Bu, ketimbang amal kita yang merasa ujub, merasa diri kita Bu
sombong karena udah bisa. Beda sama orang yang ahli maksiat, nangis benar-benar ya Bu, saking takutnya sama Allah, itu yang diterima sama Allah Bu. Jadi jangan pernah putus asa ya Bu ya. Wala yajrimannakum, dan selalu Allah berikan ganjaran ya Bu, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa Bu? Ganjaran yang sangat besar. Makanya di sini alhamdulillah Ibu dipilih hari ini menjadi orang-orang pilihan Allah yang bisa hadir di tempat kebaikan ya Bu, bisa hadir dari mulai tadi Ibu baca tawasulnya ya Bu, alhamdulillah dipimpin sama guru-guru kita ya Bu, Ustaz Jamarni, Ustaz Yudici ya Bu, dan yang lainnya ya Bu. Kita Bu baca mulai tahlilnya ya Bu, baca yasinnya ya Bu, kirim hadiah ke ahli kubur. Alhamdulillah tadinya kita nggak bisa ngikut-ngikut ya Bu, itu ahli kubur kita girang ya Bu, mendapatkan apa Bu, hadiah atau mendapatkan parsel dari Ibu, dari kiriman doanya, istighfarnya, tadi sodakohnya ya Bu, kita niatin tuh, karena kita juga nanti bakalan Bu, bakalan kan mati Ibu, bakal mati kan? Bakalan pasti ya Bu, kita mati ya Bu, dan kita juga pasti pengen dapat kiriman, pasti ngarap-ngarap doa dari anak keturunan kita dan dari jamaah kita dan dari orang-orang terdekat kita yang mengenal kita Bu. Makanya jangan sampai wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, itu ibarat kata kue satu Bu, diacak-acak Bu, ditarik sono, ditarik sini ya Bu, karena pengen kebagian hadiah. Tapi kalau Ibu hadir ya Bu, Ibu ingat tuh sama orang tua Ibu, suami Ibu, anak Ibu yang telah pulang rahmatullah, itu kebagian dapat parsel. Makanya di sini apa sih amalannya ya Bu, biar menjadi hayatan thayyibah ya Bu. Saya ini aja Bu, persingkat aja Bu, dengan biar Ibu makan banyak urusan ya Bu, banyak yang dipikir ya Bu. Ya Bu, dengan 8S apa Bu? 8S agar hayatan thayyibah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang terbaik ya Bu, yang sesuai Allah mau dan selalu mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama S-nya syahadat. Apa Bu? Syahadatnya dibenerin, diperbagus, diperbaiki. Makanya minimal tuh syahadat kita diperbaharui. Kalau kita sholat 17 rakaat, kita perbaharui itu Bu. Pas tempat Bu. Tasyahud kita dalam 17 rakaat ada berapa kali? Bu, 5 kali waktu sholat Ibu berapa kali? Itu yang wajib. Ibu mau sholat Ibu. Berapa kali syahadat Ibu? Ikut berapa? Ibu mah 5 waktu ada 17 rakaat. Di situ ada yang namanya tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Jumlahnya semuanya ada 9. Ibu hitung, Bu. Coba hitung. Subuh satu kan tahiyatnya. Nah, zuhur 2, 3, terus asar 5, terus maghrib terus 7, terus isya 9 tuh Bu, minimal tuh kita tasyahud tuh Bu, dari tahiyat Bu, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu tuh kita perbaharui syahadat kita Bu. Karena apa Bu? Kita kadang-kadang ya Bu suka mempertuhankan ya Bu, Tuhan kecil. Apa Bu? Contohnya Tuhan duit. Kita ngaji kalah sama duit. Bener gak Bu? Gua mau dagang dulu lagi rame, ngaji mah besok ada lagi ya Bu.
Apalagi nih sekarang lagi ya Bu di pasar Minggu tuh, ya Bu, lagi rame katanya gitu. Ya Bu, gue mendingan ke pasar dulu, ya Bu, jagang. Itu kita kalah tuh, ya Bu, sama Tuhan duit, ya Bu. Sekarang aja nih misalnya Bu RT ngomongin pengumuman dari musola apalah, ya Bu, ibu-ibu sekarang hari ini, ya Bu, ada santunan dari pemerintah pembagian 100.000. Oh, datang semuanya Bu. Yang agak ngaji juga subuh-subuh udah nyampe, ya Bu. Itulah karena kita kalah tuh, ya Bu, sama Tuhan duit. Ya Bu, ngapa-ngapain suka dikalahin, ya Bu. Ya, duit ketimbang perintah Allah. Padahal kalau kita ngeduluin perintah Allah, ya Bu, pastinya Allah cukupin segala urusan kita, karena kekayaan harta dunia semuanya milik Allah, ya Bu. Terus apa lagi, ya Bu? Yang keduanya, ya Bu, minimal tuh pagi-pagi jangan sampai lupa Bu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina. Terus wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Tuh Bu, baca minimal tuh pagi-pagi, ya Bu, minimal mah 3 kali, cuma yang pendeknya dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali balik itu Bu. Kalau misalnya kita ibu hafal sampai panjang tadi tuh, alhamdulillah, ya Bu, kita perbaharui itu syahadat kita, karena kita lu i'tikad kita kadang-kadang suka melenceng, ya Bu, suka mempertuhankan Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan jabatan, tuh Bu, Tuhan orang kaya, ya Bu. Ibu kan lebih menghormatin sama orang kaya kan, ketimbang penumpangan lagi ada guru lewat kan. Nah itu Ibu, kadang-kadang gitu kita suka mempertuhankan Tuhan-Tuhan kecil, padahal semua derajat, ya Bu, mau direndahkan, mau dihinakan, semuanya itu urusan Allah. Ya Bu, makanya raditu billahi rabba, kudu ridho akan ketentuan Allah, baik dan buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perbaiki itu syahadat kita, ya Bu. Terus yang keduanya, perbaiki sholat, Bu. Sholat kita nih sampai udah puluhan tahun kayak gini, ya Bu, kita nggak ngerti tuh dari mulai takbiratul ihram apa artinya, kagak ngerti. Pokoknya gue baca baik, ya Bu. Tadi tahiyat juga gue mau baca baik, agak tahu artinya. Maka mulai dari sekarang Bu, Bu, yang tadi saya bilang Bu, kita nyeselin tuh, kita buka tuh, ya Bu, buku perukunannya, ya Bu, kitab perukunannya atau tuntunan sholatnya, mulai dari Allahu Akbar kabira, ya Allah Engkau yang maha besar, ya Bu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, segala pujian yang banyak hanya milik Engkau ya Allah, ya Bu. Kita mulai itu belajar, ya Bu, karena segala sesuatunya kalau kita mau belajar, mau memahami, mau ada kesungguh-sungguhan, insya Allah berikan paham kepada diri kita, ya Bu. Repot ustazah, udah banyak urusan, banyak gawean, banyak, minimal seayat kita ngerti Bu, seayat kita ngerti tuh Yasin tiap hari kita baca, ya Bu. Sampai hari gini Fatihah yang kita baca tiap hari, ya Bu. Kan gak ngerti tuh artinya, ya Bu.
Ya minimal 1 ayat artinya apa? Ya Bu, 1 ayat artinya apa? Misalnya itu Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya Bu, seluruh sekalian alam ya Bu, yang menguasai alam semesta. Ya Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih. Kasih Engkau tidak pernah pilih isi. Ya Bu, sayangnya Engkau tidak terbilang. Ya Bu, walaupun kita banyak dosa masih diurusin sama Allah. Terus aja Bu belajar, Bu perbaiki sholat. Yang tadinya sholatnya mepet, ya Bu, Johor mepet, asar mepet, maghrib mepet, isya mepet, habis itu bisa jadi. Itu kadang-kadang suka dipepet-pepetin, kita perbaiki. Awal waktu. Emang sih masih ada waktu, misalnya zuhur ya Bu, sekarang kan jam 11:30 tuh udah zuhur Bu. Jam 4 udah subuh sekarang mah ya Bu. Nah kita misalnya bangunnya kesiangan, itu kan udah ketinggalan ya Bu. Misal ya kita mulai tuh ya Bu, subuhnya kita bangun udah 3:30 ya Bu. Minimal sholat witir lah ya Bu. Yang 1 rakaat kita kerjain ya Bu. Entar penumpang udah ngedengar azan, kita udah selesai itu Bu, munajat sama Allah, kita sholat qabliyah subuh ya Bu. Ini Bu paksain, kalau nggak dimulai kagak bakalan jadi. Kalau nggak dipaksa ya Bu, yang namanya kebaikan maka gak bakalan jadi ya Bu. Makanya dipaksain ya Bu. Jangan subuh doang. Yang tambahin tuh ya Bu, qabliyah subuh. Siapa orang yang mengerjakan qabliyah subuh sama dengan ya Bu dapat ganjaran lebih bagus daripada isi dunia Bu. Lebih bagus, bukan sebanding, lebih bagus daripada isi dunia ya Bu. Subhanallah, kalau ditumplakin di dunia nggak bakalan muat Bu. Makanya kudu tambahin tuh sholat kita yang tadinya ngalora biar tepat waktu. Udah tepat waktu ya Bu, tambahin qabliyah badiyah. Mau kapan lagi Bu? Udah umur segini ya Bu. Kita kalau misalnya ngaca sama diri, ngaca Bu ya. Bu, wahai diri ya Bu, dulu rambut hitam pekat ya Bu, sekarang sudah bertabur uban ya Bu. Dulu mata terang, sekarang udah mulai rabun ya Bu. Dulu terang kuping ya Bu, pendengaran ya Bu jelas, sekarang mulai kabur. Orang ngomong apa? Agak ngedenger ya Bu. Terus ya Bu, kita mulai berkaca diri. Dulu gigi tersusun rapi, sekarang mulai gugur ya Bu, satu persatu ya Bu. Itu tetekoran. Wahai diri, dulu kulit kencang ya Bu, sekarang udah malah. Kita berkaca diri Bu, mau kemana lagi kita kalau nggak bakalan persiapan ya Bu kehidupan akhirat. Karena nanti sebelum ke akhirat kita harus mampir di alam barzah ya Bu, di alam kubur Bu. Kalau kita ingetin itu ngeri Bu, masya Allah ngeri Bu. Naudzubillah, kita nih ngelihat orang kebakaran aja masya Allah repot ya Bu. Kita ngelihat orang kebakaran panik, apalagi kita nanti di alam kubur Bu, digodok sendiri, bakar sendiri ya Bu, nggak bisa lari kemana-mana. Naudzubillah. Makanya mumpung ya Bu masih diberikan kesempatan, perbaiki sholat kita Bu. Yang ketiganya ya, amal solihah kita harus kita perbaiki adalah apa Bu? Banyakin sedekah ya Bu. Biasanya kita mampu sholat si rajin, tapi kalau pengen sedekah pelit ya Bu, susah ya Bu. Makanya minimal tuh kita paksain sedekah subuh ya Bu. Sedekah subuh berapa aja ya Bu, diniatin. Karena orang yang makin sedekah nggak ada istilah orang pelit jadi apa Bu. Orang pelit emang bisa jadi kaya ya Bu, tapi jadi apa Bu? Jadi penyakit ujung-ujungnya. Dia kumpul ya Bu, jadi orang pelit ya Bu. Kalau udah ditumpukin penyakit, habis tuh duit yang dikumpul-kumpul buat ya bukannya ya Bu, kita harus banyakin sedekah apa aja, sedekah tenaga, sedekah ilmu ya Bu. Apalagi kita sedekah diniatin nih, ya Allah
Misal, ya Bu, kita lagi ada urusan, ya Allah selesaikan urusan saya. Misalnya anak kita lagi susah dibilanginnya, ya Allah selesaiin anak saya biar jadi anak yang soleh, biar masa depannya lebih cerah lagi, biar diberikan rezeki yang berlimpah. Niatin Bu. Jadi lempengan kita sedekah, amaliyah itu ada apa Bu? Kita punya niat yang baik-baik. Kenapa sih ada ustazah katanya sedekah orang minta dunia? Boleh Bu, minta sama Allah. Misal, nih Bu, saya sedekah nih pengen punya mobil gitu. Nah, kagak ngapa-ngapa. Ya Bu. Nah, iya kita mintanya sama Allah, wasilahnya dengan sedekah. Ya Bu. Yang daripada Ibu minta sama orang mah belum tentu dikasih. Ya Bu. Minta langsung sama Allah, wasilahnya dengan sedekah. Ya Bu. Wasilahnya kita pengen diselesaikan masalah dengan sedekah. Ya Bu, kita minta ya Allah selesaikan masalah saya. Ya Bu, karena Engkau yang punya urusan, Engkau juga bisa yang menyelesaikan segala urusan kami selaku hambamu yang dhaif, yang kagak bisa apa-apa. Udah tuh niatin sedekah, Bu. Karena banyak pengalaman-pengalaman ya Bu dari orang-orang sukses, ya Bu, dengan amal sedekah ya Bu akan meningkatkan derajat, bisa menyelesaikan masalah dan bisa melunasi hutang. Bu, masa orang banyak hutang kudu sedekah lah? Iya, sedekah nggak mesti duit, ya Bu. Sedekah dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu jadi sedekah. Tapi jangan pelit-pelit amat kalau kita punya duit, mah kasih, ya Bu. Dengan wasilahnya kita ngasih keponakan, ya Bu. Tuh bocah belum bisa bilang apa-apa ya Bu, kalau misalnya kita kasih ya rezeki Ibu sama ponakan kek, sama Ibu punya cucu kek, itu girangnya dia udah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahnya kita bisa diselesaikan masalah. Ya Bu. Terus apa lagi? Yang keempatnya, wah, banyakin apa Bu? Banyakin sholawat ya Bu. Apa aja, mau sholawat yang pendek kek, yang panjang kek, ya Bu. Kata saya, kalau pembuka sholawat dengan apa Bu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Bu, itu kuncinya. Pintunya Ibu baca apa Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 10 kali kesonainnya Ibu baca sholawat apa baik? Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad yang pendek ya Bu. 1000 kali ya Bu. Insya Allah Allah selesaikan masalah Ibu, Allah lunasin hutang-hutang Ibu, Allah berikan kehidupan yang terbaik ya Bu, hayatan thayyibah ya Bu. Yang keempat, yang kelimanya banyakin apa? Saum ya Bu. Saum apa Bu? Puasa. Apalagi kita perempuan Bu. Dulu mungkin Ibu pas lempangan lagi Ramadan ya Bu, kita lagi apa Bu? Lagi nipas atau lagi apa Bu? Lagi head dulu belum kebayar-bayar sampai hari gini ya Bu. Misalnya udah punya cucu berapa biji ya Bu, biar bayar semampu kita Bu untuk bayar qadha ya Bu. Ya Allah, cuma niatin ya Bu. Pas kalau niat qadha puasa wajib mulai di malam habis maghrib tuh sampai waktu imsak ya Bu. Sajaku puasa qadha ya Bu, perdu bulan Ramadan tahun lalu kita udah lupa tuh Bu. Ya Bu, tahun lalu misalnya kalau sekarang udah nggak head lagi ya Bu, tuh Neng sekarang udah nggak head lagi. Iya sekarang, dulu kan kita masih banyak utang ya Bu. Niatin setiap puasa, mau Senin Kemisnya kek, mau puasa hajinya kek, mau puasa yang sunnah-sunnah lain, kita niat puasa qadha ya Bu. Jadi qadhanya kebayar, sunnahnya dapat ya Bu. Ya perbaiki tuh puasa kita apa Bu, karena puasa itu yang bikin rusak apa Bu? Ada 4 ya Bu. Al-kidbu, bohong, puasa kita rusak ya Bu. Puasa sama puasa, lapar sama lapar, tapi ganjarannya 0, nggak dapat apa-apa ya Bu. Yang keduanya namimah ya Bu, ngadu domba ya Bu, ngomong ke sono lain ke sini lain ya Bu. Akhirnya orang ribut tuh ya Bu. Walaupun kita puasa tetap ya Bu, lapar, ganjarannya nggak dapat apa-apa ya Bu. Yang ketiganya sumpah palsu ya Bu. Itu sumpah palsu ya Bu. Bener Neng, ini emak modalnya segini ya Bu, padahal udah dapat untungnya tuh Bu. Emak sumpah tuh lagi
lagi dagang, ya Bu, maka tuh puasa kita nggak ada ganjarannya walaupun lapar, ya Bu, karena bersumpah palsu. Yang keempatnya karena memandang dengan syahwat, ya Bu. Laki orang lewat, ya Allah, ganteng amat tuh orang, ada. Iya, laki orang dipandang-pandang, ya Bu. Ya, laki sendiri gak diurusin, ya Bu. Naudzubillah, ya Bu. Apa Bu tadi Bu? Harus banyakin puasa. Yang ke-6, ya Bu, itu banyakin syukur. Insya Allah hidup kita jadi makmur, ya Bu. Kalau insya Allah kita syukur, jadi orang paling jujur, ya Bu. Kalau syukurin aja yang ada, ya Bu, insya Allah akan jujur sama diri sendiri, ya Bu. Minimal apa Bu? Jujur sama diri sendiri. Kalau kita banyak dosa ngaku, ya Bu. Kalau kita salah ngaku, itu udah jujur, ya Bu. Insya Allah kalau itu tadi tanda syukur, insya Allah diberikan rezeki, ya Bu, dari arah yang tidak sangka-sangka, dan selalu ditambah rezekinya, ya Bu. Dan yang ketujuhnya, yang berapa tadi? Yang ketujuh, ya Bu. Yang ketujuhnya banyakin sabar, ya Bu. Insya Allah ngapain aja Bu, ibu ngajinya kudu sabar, sholatnya kudu sabar, ngelayanin suami kudu sabar. Walaupun sekarang udah peor, udah budek, ibu kudu sabar. Karena kemarin ada jamaah yang nanya gini, Ustazah, saya repot banget sama laki saya karena budek, katanya capek saya ngeliatnya, katanya. Sabar mah, dulu makan ganteng, kata ibu, dulu mah gagah, dulu mah banyak duit, ya Bu. Ya sekarang udah peotnya, budeknya terima, ya Bu. Masa gagahnya doang, ya Bu. Sekarang udah nggak usaha budek, cerewet lagi ustazah. Ya Bu, makanya kudu banyak sabar, ya Bu. As-sabru yu'inu ala kulli amal. Kesabaran itu menolong kepada setiap pekerjaan, ya Bu. Yang ke-8-nya banyakin silaturahmi. Insya Allah hidup kita jadi, ya Bu, hayatan thayyibah, ya Bu, diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ngapain aja Bu? Silaturahmi bukan hanya ingin, ya Bu, ada perlunya, tapi silaturahmi, ya Bu, yang tadinya kita, ya Bu, nggak diperluin orang, karena dengan silaturahmi jadi diingat orang, ya Bu. Ya Allah Neng, bisa, ya Bu, kita nyambungin silaturahmi, emak kita udah nggak ada, orang tua bapak kita udah nggak ada, nyambungin tuh kaman cancing, ya Bu. Akhirnya disambungin tuh kebaikan-kebaikan orang tua kita, dan diingat lagi, ya Bu, sama cancing kita yang masih ada, ya Bu. Makanya perbanyak silaturahmi, Bu, baik yang jauh maupun kerabat yang dekat. Jangan yang apa biasanya Bu, kalau dekat apa Bu? Kalau dekat bau, kalau jauh wangi. Emang biasanya tuh setan yang bikin kita apa Bu? Jadi nggak bisa silaturahmi. Tetap Bu, jauh dekat kita tetap sambung silaturahmi. Insya Allah panjangin umur, murah rezeki. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini, ya Bu, dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beriman dan bisa mengamalkan amal-amal soleh kita, menjadi kehidupan kita lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wafad ya karim, wafad ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma ilaikal hamdu wal mustaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ila al-khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la tada'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita
ولا جاهلا إلا علمته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك